Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil, analisis makalah saya yang berjudul tentang analisis kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal simulasi TKA pada materi geometri di tingkat SMP. Kita ketahui bahwa kemampuan representasi matematis siswa itu sangatlah penting dan sangat esensial dalam memahami konsep dan memecahkan suatu masalah. Namun faktanya berdasarkan hasil PISA, kemampuan representasi siswa yang ada di Indonesia itu sangatlah rendah. Mayoritas mereka dapat membaca soal secara verbal, namun gagal dalam memahami soal tersebut dan mempresentasikannya ke dalam ruang visual. Nah, sedangkan kemampuan representasi siswa ini sangatlah penting dalam materi matematika. Salah satunya yaitu materi geometri, yang dimana kita ketahui bahwa geometri ini menuntut kemampuan transformasi visual, spasial yang sangat kuat. Dan tantangan ini semakin besar dengan adanya tes kemampuan akademik ataupun tes kompetisi akademik siswa, yaitu TKA, yang dimana TKA ini kita ketahui sangat menuntut penguasaan high order thinking skill ataupun HOT. Nah, kegagalan-kegagalan ini ataupun rendahnya kemampuan representasi siswa ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMP 60 Kramat dan observasi diketahui bahwa yang pertama, yang umumnya dilihat oleh guru itu kesalahan dalam berhitung. Siswa gagal memecahkan masalah geometri karena mereka lupa nih rumus ataupun tidak bisa berhitung. Lalu mereka juga gagal karena tidak mampu menerjemahkan kalimat yang verbal yang panjang menjadi model yang visual ataupun simbolik ataupun ke dalam model matematika. Dan kegagalan ini sebetulnya terjadi di garis start jauh sebelum operasi matematika dimulai. Artinya, dalam memahami soal itu, mereka tidak tahu maksud dari soal tersebut sehingga menggunakan rumus yang salah atau proses perhitungan yang salah. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan beberapa teori ataupun penelitian terdahulu, kegagalan-kegagalan ini sebetulnya akar masalahnya itu sebetulnya adalah kegagalan dalam mempresentasi ataupun kegagalan representasi matematis siswa. Adapun dalam penelitian ini, di sini ya sehingga karena TKA ini memiliki apa ya, manfaat yang berdampak besar, yaitu dapat meningkatkan kesiapan dalam penguasaan konsep dan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Maka dari itu, di sini saya ingin mengkaji kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal TKA ini pada tingkat SMP, karena masih sangat sedikit sekali penelitian yang mengkaji soal TKA pada materi geometri ini. Nah, adapun makalah ini lokasi dan subjeknya saya pilih SMPN 6 Teluk Kramat yang ada di Sambas dengan jumlah siswanya itu 93 siswa kelas 11. Adapun metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang dimana di sini akan mendeskripsikan jawaban setiap tingkatan representasi siswa yang tergolong tinggi, rendah, dan sedang. Dan untuk penggelompokannya di sini menggunakan teknik purposive sampling. Jadi nanti akan disebarkan ke 93 siswa soal tesnya, lalu dipilih 3 orang siswa yang mewakili setiap tingkatan representasinya. Adapun soalnya itu terdiri dari 7 soal, yang dimana 4 soal benar salah, 2 soal pilihan ganda, dan 1 soal esai. Dan instrumen soal-soal tersebut sudah memuat indikator kemampuan representasi yang saya pilih dari teori O'Halloran, yaitu bentuk representasi itu terdiri dari visual, simbolik, dan verbal. Nah, berdasarkan hasil penelitian, setelah disebarkannya instrumen dan berdasarkan hasil analisis deskriptif, hasilnya itu sangat timpang banget. Jadi mayoritas siswa itu gugur di tahap awal. Artinya di sini diperoleh bahwa 82,8% siswa termasuk ke dalam kategori yang rendah. Artinya dari 93 siswa, itu 77 siswanya itu berkategori rendah dengan rata-rata 27,39%. 27,39, dan yang berkategori sedang itu 15% dengan siswanya itu 14 siswa, rata-rata skornya itu 45,36. Sedangkan pada skor yang tinggi ini 2,1% saja. Jadi pada tahap kategori tinggi itu terdapat 2 siswa saja yang mampu mencapai ke tahap representasi tinggi. Nah, jadi berdasarkan data ini hampir 83
siswa kelas 11 berada di level representasi rendah. Dan data ini membuktikan bahwa soal TKA dengan konteks geometri masih menjadi tantangan yang masif yang belum terpecahkan. Nah, untuk membedah apa saja sih kesulitan siswa, lalu seperti apa jawaban setiap siswa dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi ini, di sini saya mentelaah setiap jawaban dari subjek-subjek yang termasuk ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, yang pertama yaitu yang memiliki representasi rendah. Di sini saya memilih subjek yang AA dengan persentasenya tadi 82,8%. Nah, jadi berdasarkan lembar jawaban siswa ini, mereka cenderung menjawab dengan alasan mengira-ngira saja, lalu ada jawaban yang tidak tidak tahu maksudnya. Jadi mereka cenderung menjawab soal itu secara spekulatif. Siswa secara eksplisit menyatakan tidak tahu maksudnya lah dan bingung saat menghadapi soal yang panjang. Nah, ini juga terkonfirmasi dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa mereka bingung dalam menyelesaikan soal yang ada di TKA tersebut. Mereka tidak tahu nih, apa sih masalah yang ada di soal tersebut, lalu bagaimana cara penyelesaiannya, mereka tidak tahu karena sudah pusing dulu gitu melihat soalnya. Nah, hal ini terjadi karena ketidakmampuan merubah informasi verbal menjadi visual yang menyebabkan diskoneksi total ke bentuk simbolik. Dan proses kognitifnya juga berterhenti nih sebelum sebelum pada tahap penyelesaian matematikanya ini. Jadi pada tahap awal itu mereka sudah gagal dulu karena mereka tidak tahu maksudnya lah. Soal ini tuh apa hanya mengira-ngira saja. Nah, itu kan artinya mereka belum belum masuk ke tahap perhitungannya ataupun penyelesaian matematikanya. Sedangkan pada kemampuan representasi sedang ini pada hasil lembar jawaban mereka, mereka sudah mampu memberikan alasan matematis dan menggunakan rumus secara eksplisit, menggunakan secara mandiri, namun tidak stabil dan kerap melakukan kesalahan teknis perhitungan. Di sini pada representasi rendah subjek BN, mereka sudah menuliskan rumus, namun belum bisa mengolah angka-angka yang ada di dalam soal. Jadi tidak bisa memasukkan angka dan proses perhitungannya juga sering mengalami kesalahan. Didiagnosa bahwa mereka mengalami diskoneksi antar pemahaman visual ataupun konsep image-nya dengan definisi formal. Pengetahuan mereka dalam matematikanya itu masih terfragmentasi. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan representasi pada tingkat sedang ini siswa mampu memahami bagian-bagian masalah secara terpisah, namun gagal mengintegrasikannya secara utuh dan fleksibel dalam menyelesaikan konteks masalah yang lebih besar. Representasi yang tinggi, nah di sini berdasarkan lembar jawabannya terlihat bahwa mereka sudah menggambar sketsa baru dari soal tersebut, dan dari sketsa tersebut mereka sudah menemukan rumus nih dalam menyelesaikan untuk menemukan jawabannya. Nah, artinya penyelesaian masalah mereka itu sudah sistematis, secara aktif bisa menggunakan sketsa gambar untuk menghindari kesalahan perhitungannya dan mengidentifikasi unsur geometrinya. Jadi di sini mereka sudah bertindak sebagai expert problem solver, memiliki kemampuan komprehensif pada aspek interpretasinya sudah bagus, transformasinya juga, dan ekspresinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan representasi tinggi siswa pada tingkat tinggi ini sudah mampu berpindah ke secara fleksibel di antara representasi visual, simbolik, ataupun verbal. Dan mereka memiliki pemahaman relasional yang kuat hanya mereka di sini terkendalanya itu dalam proses perhitungan akhirnya saja. Jadi proses perhitungannya itu masih mengalami kesalahan, kurang ketelitian saja. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis di sini, sebagian besar mereka masih gagal dalam mempresentasikan soal TKA ini dan menyelesaikan masalahnya. Jadi pada subjek AA ini tahap interpretasinya di sini sudah gagal. Jadi pada tahap awal itu sudah gagal. Kalau subjek sedang di sini mereka kayak lebih masih prosedural, masih terpaku pada rumus tapi tidak tahu menggunakan rumus itu makna ataupun maksud rumus tersebut itu masih belum tahu. Lalu untuk tinggi itu sudah tahap interpretasinya sudah komprehensif, lalu transformasi ke dalam bentuk simbol itu sudah optimal, cuman kegagalannya saja kurang ketelitian saja. Jadi untuk sarannya di sini sebaiknya untuk pendidik itu diprioritaskan sketsa visual dengan gambar dulu, wajibkan siswa untuk menggambar visualisasi dari teks soal sebelum mereka menyentuh angka ataupun perhitungan. Lalu perkuat literasi numerasi dari siswa tersebut, lalu fokus pemahaman konsepnya dulu. Dan untuk kebijakan sekolah bagi institusi sekolah, karena di SMP ini udah wajib
adanya soal TKA, maka rutinkan penyediaan latihan soal berstandar TKA ataupun HOTS secara berskala gitu. Otak siswa harus dibiasakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berstandar HOTS. Dan untuk bagi peneliti selanjutnya, hindari penelitian yang hanya mengukur hasil akhir saja. Kembangkan model pembelajaran yang spesifik secara langsung untuk mengintegrasikan ataupun intervensikan titik hancurnya kemampuan representasi siswa pada tahap awal ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.